Hadmo Sudiro pada tahun 1982 dalam Cahyati tahun 2000 mendefinisikan supervisi sebagai suatu pengamatan atau pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan yang bersifat rutin. Dalam arti khusus, supervisi dikaitkan dengan suatu disiplin ilmu tertentu, dalam hal ini adalah keperawatan. McFarland, Leonard, and Morris pada tahun 1984 mengaitkan supervisi dalam konteks keperawatan sebagai suatu proses kegiatan pemberian dukungan sumber-sumber atau resources yang dibutuhkan perawat dalam rangka menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip supervisi antara lain, yang pertama, supervisi dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. 2. Supervisi memerlukan pengetahuan dasar manajemen, keterampilan dan hubungan antar manusia, dan kemampuan untuk menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan. Yang ketiga, fungsi supervisi diuraikan dengan jelas, terorganisir, dan dinyatakan melalui petunjuk, peraturan, uraian tugas, dan standar. Yang keempat, supervisi merupakan proses kerjasama yang demokratis antara supervisor dan pegawai pelaksana. 5. Supervisi merupakan visi, misi, falsafah, tujuan, dan rencana yang spesifik. 6. Supervisi menciptakan lingkungan yang kondusif, komunikasi efektif, kreativitas, dan motivasi. Pelaksana supervisi keperawatan. Yang pertama, kepala ruangan. Bertanggung jawab dalam supervisi pelayanan keperawatan kepada klien di ruang perawatan. Merupakan ujung tombak penentu tercapai atau tidaknya tujuan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Mengawasi perawat pelaksana dalam melaksanakan praktik keperawatan di ruang perawatan sesuai dengan yang didelegasikan. 2. Pengawas keperawatan. Bertanggung jawab dalam supervisi pelayanan kepada kepala ruangan yang ada di instalasinya. 3. Kepala seksi keperawatan. Mengawasi instalasi dalam melaksanakan tugas secara langsung dan seluruh perawat secara tidak langsung. Supervisi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, secara langsung. Supervisi dilakukan secara langsung pada kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu supervisor dapat terlibat dalam kegiatan, umpan balik, dan perbaikan. Supervisi secara tidak langsung. Supervisi dilakukan melalui laporan baik tertulis maupun lisan. Supervisor tidak melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, sehingga mungkin terjadi kesenjangan fakta. Pra-supervisi. 1. Supervisor menetapkan kegiatan yang akan disupervisi. 2. Supervisor menetapkan tujuan dan kompetensi yang akan dinilai. Pelaksanaan supervisi. 1. Supervisor menilai kinerja perawat berdasarkan alat ukur atau instrumen yang telah disiapkan. 2. Supervisor mendapat beberapa hal yang memerlukan pembinaan. 3. Supervisor memanggil perawat primer dan perawat associate untuk mengadakan pembinaan dan klasifikasi permasalahan. 4. Pelaksanaan supervisi dengan inspeksi, wawancara, dan memvalidasi data sekunder. Pasca supervisi atau yang dikenal dengan 3F. Yang pertama, fair, yaitu supervisor memberikan penilaian supervisi. 2. Feedback, yaitu supervisor memberikan feedback dan klarifikasi sesuai laporan supervisi. Ketiga, follow up, yaitu supervisor memberikan reinforcement dan follow up perbaikan.